Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Helma Lea Putri, Muhammad Fadilah Hafiani, dan Syarifah Anjani. Kami di sini ingin menjelaskan tentang the 24-hour workplace harmful. Mungkin sekarang kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, karena teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Sebelum adanya teknologi, manusia mengerjakan sesuatu masih serba manual, mulai dari mengirim surat, bekerja, dan lain sebagainya. Dulu, manusia harus mengirim surat melalui kantor pos, dan surat yang dikirim pun baru sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kemudian. Tetapi, semenjak teknologi telah diciptakan, semua pekerjaan manusia jadi lebih mudah. Sekarang, untuk mengirim informasi hanya memerlukan waktu beberapa menit, bahkan beberapa detik saja. Nah, teman-teman, apa sih teknologi itu? Menurut Puerbahwat Jaharahap, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Menurut seorang ahli teknologi yang bernama Nasibit mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut, bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Miyarso yang menyatakan bahwa teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu, di mana produk yang bersangkutan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada terlebih dulu. Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Sedangkan itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi memiliki arti. Yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam dunia pekerjaan, teknologi memungkinkan karyawan untuk terhubung setiap saat dalam kontak langsung di seluruh dunia. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengusaha yang mendorong karyawan untuk terus tetap terhubung memungkinkan merugikan diri mereka sendiri. Nampaknya kasus seperti ini dianggap benar. Banyak penelitian telah menemukan konsekuensi kesehatan dari kurang tidur dan praktik kerja yang mendorong karyawan untuk bekerja 24 jam sehari yang dapat memperburuk situasi. Satu studi meneliti bahwa bekerja larut malam dapat mempengaruhi hasil pekerjaan. Hasil survei menyatakan, karyawan yang tetap terhubung di tempat bekerja selama beberapa hari dengan menggunakan smartphone di malam hari untuk bekerja sangat berdampak buruk pada kesehatan. Lalu, setelah bekerja selama 24 jam penuh berhari-hari, juga akan berpengaruh pada emosi dan suasana hati karyawan. Seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah perilaku organisasi pertemuan ketiga mengenai emosi dan suasana hati. Karyawan akan kehilangan fokus pada pekerjaannya yang akan membuat suasana hati atau mood cenderung lebih emosional dalam menanggapi pekerjaan tersebut. Emosi ini dapat berpengaruh besar ke pekerjaan karena emosi dapat menghambat proses berpikir karyawan hingga dapat membuat kemampuan karyawan untuk bermalas-malasan. Dari sudut lain, para peneliti telah melihat konsekuensi pribadi dari workaholis, yaitu kecenderungan untuk terus-menerus berpikir tentang pekerjaan. Meski di luar pekerjaan, mereka akan merasa terdorong untuk bekerja dengan jam kerja yang berlebihan. Nah, kebiasaan ini dikaitkan dengan tingkat kelelahan, stres, dan masalah keluarga yang lebih tinggi. Sementara itu juga, kecanduan kerja ini sebagian didorong oleh faktor kepribadian. Survei menunjukkan bahwa fitur tempat kerja itu sendiri dapat meningkatkan kecenderungan gila kerja. Itu termasuk beban kerja yang berlebihan, prioritas kerja yang bertentangan, dan tekanan waktu. Para pecandu kerja mungkin tidak langsung merasakan efek ini karena mereka seringkali sangat berkomitmen pada pekerjaan mereka dan menikmatinya dalam jangka pendek sampai terjadi burnout.
kunci untuk mempertahankan kinerja dari waktu ke waktu itu mungkin terletak pada pengembangan detasemen psikologis dari pekerjaan. Di samping studi yang menunjukkan efek negatif dari paparan berlebihan terhadap tuntutan kerja, kita dapat menempatkan tubuh kerja lain yang menunjukkan bahwa istirahat pendek yang teratur itu terdiri dari istirahat total dan menghindari tanggung jawab kerja yang dapat mengisi ulang energi seseorang. Nah, mencabut dari tuntutan pekerjaan yang konstan untuk waktu yang singkat sebenarnya membuat kita jauh lebih produktif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, buktinya jelas. Cabut staker untuk mengisi ulang sendiri. Sumber daya manusia dapat mendukung upaya ini dengan menyajikan temuan penelitian kepada manajer dan membantu menetapkan praktik dan batasan yang bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video kami. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.